guys, kembali lagi bersama diriku Dianti Rahmadani dari kelas 11 D1 atau kalian bisa panggil aku Rahma. Nah, kali ini aku mau ngituin sesuatu. Coba deh kalian bayangin di ruang sidang yang penuh dengan orang-orang, tiba-tiba suasana mendadak membeku. Langkah kaki seorang terdengar pelan, namun di setiap hentakannya membuat semua mata tertuju padanya. Dia adalah saksi. Saksi yang datang tanpa mata. Wah banget kan? Hari ini saya akan kembali membawakan cerpen yang berjudul Saksi Mata, karya Seno Gumila Aji Dharma. Sebuah kisah yang bukan hanya tragis, tapi juga menyentuh sisi yang paling gelap dari keadilan dan juga keberanian manusia. Sebelum mulai ke ceritanya, kenalan dulu yuk dengan pengarangnya yang tadi, yaitu Seno Gumila Aji Dharma. Beliau adalah seorang sastrawan dan juga ilmuwan sastra Indonesia kehadiran Boston pada tanggal 19 Juli 1958 yang dikenal karyanya yang fiksi dan juga non-fiksi yang kritis terhadap isu sosial dan juga politik. Beliau juga memiliki latar belakang sebagai wartawan pada tahun 1977 dan juga telah meraih banyak penghargaan sastra seperti Seward Award dan juga Billy O'Halloran Prize to Literary. Yap. Oke, langsung saja ke ceritanya. Nah, di sebuah ruang sidang yang penuh sesak, suasana mendadak berubah ketika seorang saksi berjalan masuk. Langkahnya pelan sekali, tubuhnya goyah dan membuat semua orang terperangah dan juga terkejut. Kalian tahu apa yang membuatnya terkejut? Ia datang tanpa kedua matanya. Hah? Tanpa bola mata? Ya, betul banget. Tanpa kedua matanya. Darah mulai mengalir dari kedua lubang kosongnya dan mengalir ke pipi dan juga menetes ke tanah-tanah, membentuk sebuah jejak merah yang membuat seluruh ruangan riuh oleh jeritan dan bisik-bisik geli. Lihat ya. Seperti itu. Hakim pun mencoba menenangkan keadaan. Dan setelah hening, ia pun bertanya dengan hati-hati, "Di manakah mata saudara?" Saksi pun menjawab dengan tenang, seolah itu hal yang biasa. "Diambil orang, Pak. Dicongkel matanya pakai sendok. Katanya sih mau dibuat sup tengkleng." Nah, hah? Sup tengkleng? Iya, sup tulang yang khas Surakarta itu. Tulang kambing lagi. Enak pasti, Pak. Tapi saya nggak nyangka sih kalau pakai bola mata. Hakim pun tertegun sejenak. Dan beliau pun kembali bertanya, "Siapa pelakunya?" Saksi pun menjawab, "Kalau nggak salah sih 5 orang memakai seragam, Pak." Hakim pun menjawab, "Hah? Polisi kah?" Saksi pun kembali menjawab juga, "Bukan, Pak. Kalau gitu tentara." "Bukan juga, Pak." Saksi pun kembali menimpa, "Itu loh yang pakai seragam hitam-hitam." "Oh, orang Papua." "Bukan." "Oh, tahu. Ninja kan?" "Ya, betul banget. Ninja lah yang datang dan menyungkil mata saya, Pak." Begitu kata saksi. Dan seketika ruangan itu pun kembali gaduh.
Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Nah, di saat orang-orang tuh udah semakin heboh, hakim pun kembali bertanya, kenapa saudara tidak berteriak ataupun melawan? Saksi pun kembali menjawab dan membuat ruangan tuh tergelap. Ya, karena kejadiannya dalam mimpi, Pak. Ruangan tersebut meledak dengan tawa. Hakim pun kesal dan berkata, ini tuh ruangan pengadilan, bukan Trimulat. Hakim pun menjadi dibuat semakin bingung. Jadi, saudara mau bilang mata saudara diambil dalam mimpi, tapi beneran hilang sungguhan? Saksi tersebut pun hanya mengiyakan, tapi dia tetap bersikeras bahwa ia sadar dengan betul-betul bahwa itu mimpi, tapi kenyataan. Hakim pun menunda sidang untuk keesokan harinya. Saat mengetuk-ngetuk palu, ternyata palu yang dipakai hakim itu patah deh, sehingga orang-orang yang di sekitarnya pun tertawa. Dan wartawan pun segera memotret kejadian tersebut untuk dijadikan sebagai berita. Dalam perjalanan pulang, hakim pun bertanya kepada sopirnya, bayangin deh, seseorang harus kehilangan matanya demi kebenaran. Bukankah aku seharusnya berkorban lebih besar? Sopir itu pun menjawab, kalau menurut pendapat saya, Pak, keadilan itu tidak buta, tetapi hakim tersebut pun sudah tertidur. Nah, sementara itu darah dari mata saksi pun terus mengalir, melewati lantai, keluar dari pintu pengadilan, menuruni tangga, dan juga mengalir ke jalanan, hingga membanjiri seluruh kota. Sampai pada akhirnya, seluruh kota tersebut pun menjadi merah oleh darah. Tetapi tak seorang pun yang melihatnya. Seolah semua orang pun memilih untuk tidak peduli. Nah, di malam harinya, saksi yang sudah tidak bermata itu pun berdoa agar hidup menjadi lebih baik untuk semua orang. Lalu ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, ia pun kembali bermimpi. 5 ninja berseragam hitam itu pun kembali datang ke rumahnya. Dan kali ini, mereka pun mencabut lidahnya menggunakan catut. Sudah deh, cerpen ini pun selesai begitu saja. Nah, itu dia cerpen berjudul Saksi Mata yang sudah diriku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pelafalan yang tadi saya buat tidak sengaja karena saya sudah mengantuk. Aku mau tidur. Semoga besok kimia lancar. Amin. Aduh, males banget ulangan. Oke, jadi yang terakhir tuh ada amanat dan juga kesimpulan. Jadi, cerpen berjudul Saksi Mata ini tuh menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pengorbanan dalam perjuangan kebenaran, serta kritik terhadap masyarakat dan juga sistem yang sering menutup mata terhadap kekerasan.
Saat saksi kehilangan mata, namun ingin tetap bersuara demi keadilan, namun dunia di sekelilingnya pun justru tampak tidak peduli dan acuh. Seperti cerpen tadi yang digambarkan melalui darah yang membanjiri kota, tetapi tak terlihat oleh siapapun. Amanat utama dari cerpen ini adalah bahwa kebenaran perlu disuarakan meskipun beresiko, dan masyarakat seharusnya tidak menutup mata terhadap keadilan. Dalam cerita ini juga mengingatkan bahwa kekerasan dan juga pembungkaman bisa terus terjadi jika tidak ada keberanian untuk mengungkapkannya. Yap, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kembali. Selamat tidur, semangat untuk terus belajar, jangan lupa belajar, jangan lupa makan, dan jangan begadang untuk mengerjakan tugas. Karena begadang tuh bisa membuat produktif kita di pagi hari itu menurun, dan kita pun menjadi ngantuk saat ingin belajar. Jadi jangan begadang. Nih ya, lihat nih jamnya. Wait, kelihatan nggak ya? Aduh, jamnya jam segini. Yap, bye bye. Sekian dariku, terima kasih. Bye bye.